Sungguh mengejutkan, usai Presiden Macron dikecam umat Islam dunia, pengangguran di Prancis melonjak pada kuartal ketiga. Belum selesai kasus tentang pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyakiti hati umat Islam sedunia dengan mengizinkan penayangan film ataupun kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, kini Prancis harus menanggung pengangguran yang kian meningkat saja. Tingkat pengangguran Prancis naik ke level tertinggi dalam 2 tahun pada kuartal ketiga. Kantor statistik INSEE mengatakan ketika krisis ekonomi terbesar kedua zona euro bergulat dengan dampak dari krisis COVID-19, INSEE mengatakan tingkat pengangguran melonjak menjadi 9,0% dari 7,1 pada kuartal kedua, level tertinggi sejak kuartal ketiga. Meningkatnya pengangguran di Prancis telah diperingati oleh INSEE bahwa pengangguran di Prancis untuk 2 kuartal pertama tahun 2020 miring karena adanya penguncian ataupun lockdown pencegahan COVID-19 pada pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Dilansir dari pikiran rakyat Cirebon.com dari Reuters, Bank of France mengatakan pada hari Senin aktivitas ekonomi negara itu 12% lebih rendah dari biasanya bulan ini setelah memasuki kuncian baru. Dalam laporan terpisah, INSEE mengatakan bahwa produksi industri telah naik 1,4% pada September dari Agustus, mengalahkan ekspektasi rata-rata 0,8%. Kasus pandemi COVID-19 di Prancis nampaknya semakin parah dan belum menunjukkan tingkat penurunan. Hal ini yang menjadi perhatian penting dari Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran yang menyebutkan bahwa gelombang kedua COVID-19 yang menghantam seluruh wilayah Prancis. Sebelumnya lagi, kasus yang menjerat Emmanuel Macron telah menimbulkan pemboikotan produk Prancis oleh sejumlah negara di dunia, terutama negara dengan mayoritas Islam. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam dan melecehkan Nabi Muhammad memang banyak dikecam berbagai pihak di dunia. Di tengah banyak aksi penolakan dan kecaman atas pernyataan Presiden Macron, ternyata ada hal baik yang terjadi. Dilansir dari hajanews.id, jumlah mu'alaf di Prancis terus mengalami peningkatan. Beberapa laporan menyebutkan jumlah mu'alaf di Prancis naik 2 kali lipat setelah adanya aksi penghinaan yang dilakukan Macron. Dikutip dari laman About Islam pada Minggu 8 November 2020, bangunan Masjid Sahaba di jantung pinggiran kota kelas menengah Sreit-Hill di Paris dikenal sebagai Masjid para Mu'alaf. Sekitar 150 acara pengucapan syahadat dilakukan setiap tahun di Masjid Sahaba. Menurut video Muslim Convert Stories, jumlah orang Prancis yang masuk Islam setiap tahun meningkat secara signifikan. Laporan lain oleh harian La Croix pada 25 Agustus mengutip survei yang dilakukan oleh Pierre Smith tentang mu'alaf di Prancis, menyatakan selalu ada warga yang memeluk Islam. Mungkin ada sekitar 10 mu'alaf setiap hari, ujarnya. Itu berarti ada sekitar 3.600 orang mu'alaf setiap tahunnya. Banyak ahli mencatat pengaruh para mu'alaf, terutama dari pemain sepak bola, adalah Nicolas Anelka yang bermain untuk tim nasional Prancis dan orang tuanya berasal dari Martinique, mengubah namanya menjadi Abdul Salam Bilal Anelka ketika dia masuk Islam pada tahun 2004 silam. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia dapat memahami kemarahan umat Muslim yang dikejutkan oleh kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Namun dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, dia menegaskan dia tidak pernah bisa menerima pembenaran atas tindakan kekerasan. Macron mengatakan posisinya telah disalahpahami, bahwa perannya bukanlah mendukung konten kartun yang dipandang sebagai penghujatan oleh umat Islam, tetapi untuk membela hak atas kebebasan berekspresi. Prancis berada dalam kondisi syok setelah serangan ini dengan perasaan sedih dan marah, dan untuk pertama kalinya saat kami mengalami serangan ini, ada reaksi kuat yang menyerang Prancis secara internasional.
Atas dasar banyak kesalahpahaman dan itulah mengapa saya ingin menjernihkannya, ujar Emmanuel Macron kepada Al Jazeera. Pernyataan itu disampaikan setelah serangan di sebuah gereja Nice. Ketegangan terus memanas antara Prancis dan sejumlah negara muslim terkait kartu Nabi Muhammad. Beberapa mendesak pemboikotan produk Prancis setelah Macron membela hak untuk menggunakan gambar tersebut. Dalam konteks kebebasan berekspresi, Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan kemungkinan akan terjadi lebih banyak serangan militan. Lalu apa yang dikatakan Macron? Macron mengatakan dia meyakini bahwa reaksi keras dari negara-negara muslim karena orang-orang telah salah memahami bahwa dia mendukung kartun itu, atau bahwa kartun itu dibuat oleh pemerintah Prancis. Saya memahami sentimen yang diungkapkan, tapi Anda harus memahami tugas saya sekarang, yakni melakukan dua hal, untuk menenangkan kondisi dan juga melindungi hak-hak ini, ujarnya. Merujuk pada hak berekspresi bagi mereka yang menciptakan kartun tersebut. Macron juga mengatakan pemboikotan produk-produk Prancis yang diserukan di tengah kemarahan negara-negara Islam itu tidak dapat diterima. Menanggapi serangkaian serangan yang terjadi di Prancis, Emmanuel Macron mengatakan Prancis tidak akan pernah menyerah pada kekerasan. Masalah ini telah menyebabkan ketegangan dengan beberapa negara mayoritas Muslim yang diekspresikan lewat pembakaran patung Macron di Bangladesh dan perang-perang kata-kata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mempertanyakan kesehatan mental Macron.